Halo Capricorn, selamat datang di readingan untuk kalian yang sudah berpasangan. Pecahan ini tidak akan mungkin cocok untuk semua Capricorn, ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak ya. Pecahan ini tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu menemukan video ini mungkin ada pesan untukmu. Oke ya, ada Two of Pentacles, kartu kamu Two of Wands, kartu pasangan kamu ada King of Cups, King of Pentacles dan Three of Cups. Bottom of the deck ada Wheel of Fortune ya. Oke. Situasi saat ini kelihatannya memang kurang menentu buat kalian ya. Karena kita tahu Wheel of Fortune itu adalah ya siklus ya, siklus dalam kehidupan, mungkin juga siklus dalam hubungan kalian. Kelihatannya sedang beberapa di antara kalian sedang berada pada hubungan yang penuh tantangan, tetapi beberapa di antaranya juga hubungannya menjadi lebih baik gitu ya. Ada sesuatu yang di luar kendali kalian gitu ya. Ada sesuatu yang di luar kendali dan memang ini suatu siklus yang alami gitu. Jadi tidak masalah ya. Selama kalian masih apa ya? Kalau aku melihat di sini menjaga hubungan ini tetap seimbang. Oke, di sini ada The Magician dan Eight of Pentacles yang aku ngerasa bahwa secara finansial hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang cukup makmur ya. Cukup terpenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Buat kalian yang belum menikah mungkin juga hubungan ini justru membawa kelancaran rezeki gitu ya. Intinya kalau aku melihat tidak ada kesulitan finansial, tetapi kelihatannya perlu saat ini memang perlu keseimbangan dalam hubungan ini ya. Kartu kamu juga ada Two of Wands di sini yang kalau aku bisa ngerasakan bahwa ini adalah ada perasaan menunggu atau perasaan dimana apa yang kamu lakukan sekarang ini mungkin kamu berhenti sejenak gitu ya. Berhenti sejenak dan banyak menimbang-nimbang ya. Kita melihat juga ini ada Two of Pentacles, tapi sebenarnya energinya juga di sini ada Love and Wisdom. Artinya diperlukan saat ini adalah cinta dan kebijaksanaan kamu untuk menimbang-nimbang apa sih yang dipertimbangkan dan apa yang dipilih gitu ya. Energi pasangan kamu ada King of Cups. Oke. Mungkin kadang-kadang kamu merasa bahwa dia kurang bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Kurang bisa apa ya? Mungkin dia cukup romantis, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang blocking ya. Ada sesuatu yang tidak diungkapkan dengan jujur gitu. Oke. Nanti kita perjelas ya. Oke, ya tantangannya adalah King of Pentacles. Mengharmoniskan semua faktor-faktor yang ada dalam hubungan kalian ya. Kalau aku melihat kamu adalah orang yang penuh pertimbangan dan dia lebih pada
orang yang sukar untuk, mungkin beberapa di antara mereka adalah kesulitannya adalah mengungkapkan perasaan, ya, sehingga sepertinya banyak emosi yang terpendam, banyak sesuatu yang tidak terungkapkan, ya, banyak sesuatu yang dipendam gitu. Jadi kebanyakan mikir bukan diungkapkan, ya. Ya, ini ada Three of Cups. Jadi hubungan ini bisa berhasil sebenarnya. Salah satunya adalah faktornya adalah ketika, ya, satu adalah kejujuran dan menjadi apa adanya sebenarnya, ya. Jujur dan menjadi apa adanya gitu. Jadi tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain gitu, ya. Oke. Capricorn. Ya, kita punya Three of Cup-nya dua kali, ya. Sebenarnya ada ya, kalau aku melihat kamu adalah orang yang lebih ceria di sini, ya. Lebih ceria, lebih terbuka, lebih aku juga melihat lebih spontan dan lebih menikmati hidup gitu kalau kamu, ya. Ini mungkin yang membuat kamu mungkin kadang-kadang merasa bahwa pasangan kamu yang terlalu banyak mikir dan kurang bisa berkomunikasi mungkin adalah orang yang membosankan gitu, ya. Mari kita lihat pasangan Capricorn, ya. Oke. Oke. Entah kenapa dia seperti tidak fokus dengan hubungan ini, ya. Dia seperti kurang fokus dengan hubungan kalian nih, nggak tahu kenapa, ya. Ya, kalau aku melihat di sini Justice dan si Two of Pentacles, mungkin yang melakukan timbang menimbang ini dia gitu, ya, bukan kamu. Kelihatannya kamu lebih santai, lebih menikmati hidup, sedangkan nih pasangan kamu lebih banyak mikir dan lebih banyak lebih sensitif dan ada perasaan bosan. Ada perasaan bosan, ya. Ada perasaan seperti mungkin kamu perlu sedikit pendekatan supaya dia nggak bosan, ya, atau ada sesuatu yang kelihatannya masih dia tutupi, ya. Oke, King. Ya, kurang antusias. Dia kurang antusias dalam hubungan ini. Aku nggak tahu kenapa. Kurang antusias, sementara kamu lebih bergairah di sini, ya. Kamunya lebih bergairah, sementara dianya lebih pasif, lebih menunggu. Mungkin, ya, mungkin nggak apa-apa, ya. Mungkin jangan menjadikan ini suatu halangan, karena kelihatannya memang ada sisi dimana kalian tuh seperti dua orang yang berlawanan, tetapi ini artinya kalian sebenarnya ada saling melengkapi di sini, ya. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa pasangan kamu itu kurang menggairahkan, kurang antusias, mungkin kurang bisa mengungkapkan perasaan kamu, ya, kamu tidak perlu merasa marah atau tidak perlu merasa curiga dengan dia gitu, ya. Mungkin memang pembawaannya seperti itu. Jadi aku rasa kamu yang dengan sifat kamu yang lebih terbuka dan lebih hangat, kamu yang lebih
menghidupkan suasana dalam hubungan ini gitu. Kayaknya seperti itu ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Oke, ada 2. Aku nggak baca terbalik ya. Ada Strength dan Queen of Wands. Oke. Jadi kadang-kadang kamu bosannya sama dia karena dia kurang bergairah, kurang antusias, sementara dia merasa bosan sama kamu mungkin karena kamu dia melihat kamu terlalu mungkin terlalu spontan gitu, terlalu terbuka, sementara dianya sebaliknya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang aku merasakan ini hanya karena perbedaan karakter gitu. Dan kalau selama kamu dan dia saling pengertian dan memahami satu sama lain sih nggak masalah gitu ya. Kadang-kadang dia juga ngerasa cemburu sama teman-teman kamu gitu, karena kamu kelihatannya orang yang sukses bergaul gitu, temennya banyak gitu ya. Jadi dia ngerasa mungkin kadang-kadang waktu kamu kadang-kadang lebih banyak buat teman-teman kamu, karena kamu ngerasa ngobrol dengan teman-teman kamu lebih sehati daripada dengan pasangan kamu, karena pasangan kamu kayak kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Seperti itu. Jadi emang ya kesabaran, tadi ada wisdom ya, wisdom, love and wisdom. Emang cinta dan kebijaksanaan, compassion ya. Kalau aku merasa di sini sifat yang perlu dipupuk itu adalah kesabaran dan pengertian sih sebenarnya. Ya, unconditional love memang. Kamu mungkin memang harus melupakan bahwa pasangan kamu mesti seperti yang kamu mau gitu ya, karena di sini ada King of Pentacle. Jadi aku ngerasa kamu perlu menjadi lebih realistis gitu ya. Mungkin harapan-harapan kamu yang terlalu ilusi itu ya, terlalu berkhayal tentang pasangan yang ideal seperti ini dan itu nggak ada di pasangan kamu. Jadi mungkin kamu perlu untuk lebih grounding ya, lebih grounded, lebih realistis ya, lebih realistis dan lebih belajar untuk menerima dia apa adanya gitu. Karena jika tidak, dia mungkin orang yang cenderung membosankan ya. Kalau tidak ada saling pengertian, maka ya nih ada Six of Swords di sini. Jadi dia juga punya dorongan untuk seperti mau pergi dan mempertimbangkan untuk mencari hubungan yang mungkin equal gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian dia merasa hubungan ini tidak sepadan. Aku nggak tahu kenapa ya. Tapi ya itu perbedaan karakter mungkin yang mencolok ya, dan juga ekspektasi, harapan. Jadi ada harapan yang tidak terpenuhi. Kenapa ada Six of Swords? Oke. Oh ya. Apa yang membuat dia merasa dia merasa tidak menjadi dirinya sendiri dalam hubungan ini? Kenapa ya? Oke, kita kalau membicarakan dua orang seperti ini bisa terbalik-balik ya. Mengapa dia ada perasaan seperti tidak menjadi dirinya sendiri, dan
hubungan ini kenapa bagi dia kurang apa ya, aku merasa tidak sesuai dengan harapan dia gitu, dan dia ingin ada perubahan di sini ya. Dia ingin ada perubahan sih ya. Jadi mungkin saat ini memang ini ada krisis di dalam hubungan kalian yang memang mesti ditanggulangi itu bersama-sama gitu. Kalau kamu tidak sadar, kalau kamu tidak melakukan sesuatu dengan ini ya, dia bisa pergi gitu ya. Karena dia ada perasaan kok tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya hubungan ini. Dan dia menginginkan ada awal baru gitu. Dia menginginkan, dia sedang mempertimbangkan gitu ya. Saat ini mungkin dia sedang mempertimbangkan untuk ya, dia ingin sesuatu hubungan yang equal, yang setara ya. Dan dia mempertimbangkan untuk beberapa di antaranya, dia mempertimbangkan untuk mencari hubungan yang baru gitu ya. Kurang puas dengan hubungan ini, kenapa tapi? Oke, ya, sih awal yang baru. Oke, mari kita lihat ke depannya apa ya. Oke. Mungkin selama ini dia itu udah menunggu suatu perubahan dalam dia inginkan ada perubahan dalam hubungan ini itu ya. Dan sebenarnya mungkin saat ini, krisis saat ini sebenarnya adalah untuk ya sesuatu yang harus apa ya, menguatkan, untuk menguatkan hubungan kalian ya. Kalau aku melihat di sini, apa yang dia mau dan apa yang kamu mau itu tidak sejalan gitu ya. Tidak sejalan di sini, sehingga ada sesuatu yang tidak sebenarnya bukan berarti dia tidak cinta ya, dia cinta. Tetapi entah apa yang dia kejar di sini ya. Mungkin dia mengejar kebahagiaan materi di sini ya. Dan itu kurang terpenuhi dalam hubungan ini, beberapa di antara hubungan kalian ya. Atau saat ini dia merasa kurang apa ya, seperti orang yang kayak orang yang apa ya, tidak punya kuasa gitu, tidak punya kekuatan untuk memenuhi misalnya apa ya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu, atau menjadi seorang yang lebih berguna, menjadi seorang yang lebih makmur gitu ya. Mungkin dia inginkan itu. Jadi ada sesuatu di dalam dirinya. Jadi kalau aku ngeliat sih, beberapa di antara kalian nih, ini dia sendiri punya keinginan untuk merubah, seperti merubah nasib gitu ya. Dia ingin suatu kehidupan yang lebih baik mungkin, dan dia merasa saat ini bersama dengan kamu kurang maju gitu ya,
kurang adanya kemajuan gitu ya, kurang adanya kemajuan. Tetapi sebenarnya ini adalah siklus dalam kehidupan yang memang tidak bisa dihindari gitu ya, karena adanya di sini ada Wheel dan ada Eight of Pentacles, dan kalau aku ngerasa, dan ini ada Magician loh. Jadi sebenarnya ada potensi untuk keberhasilan secara finansial, cuman masih harus menunggu gitu ya, masih harus menunggu, sehingga apa yang menjadi keinginan itu belum bisa terwujud. Dan ini yang membuat ketidakpuasan ya diantara di hati dia gitu. Jadi kalau aku ngelihat ya, dia kayak orang sibuk sendiri gitu, dia pikirannya tuh sibuk sendiri sebenarnya. Jadi kadang-kadang kamu bertanya, nih orang kenapa ya? Maaf, ada glaring di sini ya. Seperti ada ketidakpuasan di dalam diri dia gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah, kalau aku melihat, adalah karena dia punya ambisi, dia punya keinginan yang tidak terpenuhi. Dan karena dia adalah orang yang kurang bisa mengungkapkan perasaannya gitu, jadi banyak hal yang dia pendam. Sementara di sisi lain, kamu adalah orang yang sangat terbuka, adalah orang yang kamu lebih terbuka dan lebih spontan gitu, sehingga ini yang menjadi gap, menjadi jurang ya. Mungkin kamu akan bosan dengan orang yang seperti ini gitu, karena dia seperti tidak berbagi, mungkin dia tidak berbagi bebannya ke kamu gitu. Jadi kurang adanya keterbukaan. Tapi sebenarnya ini ya cuman ada di apa ya, seperti ada di pikiran dia aja gitu. Nih ya, ya kan, Eight of Pentacles-nya kita dapat 2. Jadi sebenarnya yang harusnya dipelajari di sini adalah ketekunan ya, ketekunan dan persisten. Apa ya, persisten itu sesuatu yang dilakukan terus menerus dan tidak menyerah ya, karena di sini dia kayak mau menyerah gitu ya, kayak mau menyerah, kayak mau berhenti gitu ya. Padahal ini memang masa harus menunggu gitu, harus menunggu dulu gitu ya. Dan kalau ini memang tantangan dalam hubungan, kalian adalah bukan masalah finansial, misalnya ini masalah perasaan. Jadi ada suatu periode di mana kamu dan dia mungkin kurang apa ya, kurang komunikasi, sehingga tidak ada saling pengertian ya. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Kamu mungkin juga lebih sibuk dengan temanmu, atau sebaliknya, dia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ini menjadi jurang pemisah antara kamu dengan dia gitu ya. Dan di sini ada Eight of Pentacles. Jadi kalau aku ngelihat ini cuma membutuhkan kesabaran ya. Ada Seven of Pentacles juga, kesabaran ke suatu sikap apa ya. Selain sabar, kalian juga mesti terus-menerus mengusahakan. Di sini ada The Magician yang mengingatkan bahwa sebenarnya ini hanyalah suatu periode, suatu krisis ya, dimana roda kalian tuh lagi berada di bawah gitu ya. Yang nanti ya, kalau sesuatu itu ada di bawah, suatu saat dia juga akan naik ke atas gitu kan. Jadi ada kekuatan untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan, tapi mesti harus bersabar di sini ya. Mesti harus bersabar, mesti tetap tekun dan menjaga komunikasi gitu ya. Lebih banyak love, wisdom ya, cinta, kebijaksanaan, kebahagiaan ya. Kebahagiaan, tadi kita dapat Three of Cups-nya 2 kali. Kebahagiaan gitu ya, penting banget gitu untuk memupuk hubungan ini menjadi lebih baik. Ini hanya sesuatu yang akan lewat aja. Oke, itu aja untuk Capricorn.
Semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.